Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, menjelang pagi. Nih kita ada apa ini? Xenia Alphard ya. Nah ini keluhannya lampunya redup sebelah teman-teman. Ya kan, lampunya redup sebelah. Nah nih redup ya. Ini terang nih, tapi yang ini redup tuh. Redup terang. Oke teman-teman, penyebabnya kalau kayak gini nggak usah pusing-pusing dulu ya. Ini adalah massa yang kurang ya teman-teman. Penyebabnya itu ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama bisa dari lampunya atau dari sekringnya. Nah, misalkan dari lampunya itu biasanya di sini sudah dikasih lampu-lampu tambahan ya. Lampu-lampu tambahan, relay-relay tambahan gitu ya di sini. Nah, ini kita juga curiga nih bahwa ini adalah karena salah ambil, tapi kalau ini adalah ikut dari lampu kecil ya. Coba kita matikan lampu kecilnya, lampu besarnya. Lampu besarnya mati, lampu kecilnya hidup. Artinya ini nggak ada masalah ya. Lampu-lampu variasinya seperti ini nggak ada masalah. Yang bermasalah adalah kita fokus di headlampnya. Yang redup adalah headlamp sebelah kanan ya teman-teman. Oke, yuk kita cek. Yang pertama yang paling mudah, setelah tidak adanya variasi ya, tidak ada variasi di lampunya. Ini lampunya masih standar. Terus yang ini juga masih standar ya. Ini soketnya masih standar semuanya. Itu adalah dari lampu variasi, dan kawat itu kawat-kawat bumper ya, penali bumper ya, supaya tambah racing. Terus kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu di sekring teman-teman. Untuk headlamp Avanza Xenia ini posisinya ada di box sini ya. Nah ini headlamp ya, headlamp LH, headlamp RH. Ini sekringnya cuma satu ya, fuse-nya cuma satu. Jauh dekat fuse-nya satu. Ada yang low sekringnya sendiri, high sekringnya sendiri. Tapi karena ini masih tipe yang lama ya, jadi dia masih jadi satu, high dan low-nya. Oke, tadi yang right ya, berarti yang bawah ini ya. Nih. Headlamp RH. Oke. Nah, jadi cabutnya nggak usah bingung-bingung teman-teman ya. Ini di sini ada pencapitnya. Kita cek. Ini kita cek. Kalau teman-teman ada multitester, ceknya pakai multitester nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada, bisa langsung dicek fisiknya ya. Kalau teman-teman ada multitester atau test pen, bisa digunain ya, supaya untuk cara mudahnya, misalkan kita mau ngeliat nih arusnya ada atau tidak gitu ya. Tapi kalau untuk test pen, kita hanya mengetahui arusnya ada atau tidak, bukan berapa jumlahnya ya. Oke, kita cek dulu nih menggunakan test pen. Kita hidupkan dulu headlampnya. Oke, kita pakai test pen. Hidup. Oke, ini hidup ya. Tuh. Ini yang kiri, satu lagi. Ini hidup. Coba yang kanan. Nah ini hidup tapi redup. Nah ini redup ya teman-teman ya. Mungkin kalau pakai itu terang ya, tapi sebenarnya ini redup. Tuh ini hidup tapi redup teman-teman. Nah kalau ini terang, yang ini terang. Nah makanya kalau menggunakan test pen nggak dapat hasil yang maksimal ya. Tapi kita gunain multitester teman-teman. Yuk kita gunain multitester. Berapa angka yang ditunjukkan oleh sekring ini ya, arus yang kesini ya, berapa voltasenya ya. Oke, kita gunakan multitester ya untuk memastikan berapa arus yang ada di sekring, berapa voltase nih. Yang pertama kita taruh di sini yang negatifnya. Oke, ini selektor kita pindahin ke voltase DC ya. Nah terus kita cek nih
yang sebelah atas dulu nih, yang sebelah kiri berapa, lihat kita cek 12,39 volt. Sebelahnya harusnya juga 12, hampir sama ya harusnya 12,39 ya, 12,37. Artinya inputnya dari sini, outputnya dari sini ke sini. Nah kita lihat nih yang sebelah kanan. Tadi kalau pakai test pen hidup semua ya, tapi yang sebelah sini redup nih. Kita lihat di sini berapa, 12,39 volt yang bagian inputnya, bagian outputnya 4,734. Nah itu teman-teman, jadi perbedaannya adalah di situ. Jadi ketika kita melihat voltase seperti ini kita bisa lebih jelas ya, lebih lebih clear gitu. Nah, di sini 4,7, kok di sini 12,3. Sekali lagi kita cek menggunakan test pen. Terang, tapi di sini redup. Ini redup ya teman-teman ya, hidup tapi redup. Jadi kalau kita buru-buru ngeceknya, jelas ini nggak bakal kecek nih, pasti kita larinya ke lampu, nggak ke sini ya, kalau misalkan kita nggak lihat fisiknya. Nah sekarang kita lihat fisiknya, kita cabut fisiknya ya. Jadi untuk teman-teman SMK itu, nah pengukurannya jangan menggunakan test pen ya, tapi gunakan multi tester. Nah untuk mengukur yang seperti ini fuse, ini kita pindah lagi, bukan di voltase lagi ya, tapi kita pindah ke ohm. Nah di sini. Tapi kalau memang mau dipakein ke otomatis bisa nih, kita taruh aja di otomatis. Terus kita gunain ini. Gimana ya, agak susah nih karena kita sendirian ya. Oke, nah jadi kita pindah tempat ya, di sana susah ya. Jadi ini adalah sekring headlamp tadi. Sebenarnya ini adalah pelajaran ketika kita SMK teman-teman. Nah, jadi kita gunakan yang auto ya, auto. Nah ada kontinuitas, oke. Kita ukur nih fuse-nya. Nggak ada reaksi ya, artinya ini open circuit ya, atau putus. Bisa ngeceknya kita kayak gini ke sinyal, ke cahaya. Kalau secara fisik emang putus tuh kelihatannya. Tapi yang kita pelajari adalah prosesnya atau caranya, bukan kalau kita mau main cepet, oke, kita gampang, kita cabut, kita lihat fisiknya. Kita pindahkan ininya ke kontinuitas, ke buzzer ya. Oke, ini ke buzzer. Kalau dia ada hubungan atau ada kontinuitas, dia bunyi. Nah ini yang putus ya, kita cek tidak ada ya, OL. Nah, artinya sekringnya ini putus. Kita ambilkan contoh satu ya. Ini saya ambilkan sekring yang bagus. Tidak kelihatan ya, nah teman-teman kelihatan. Ini yang bagus ya. Ini kalau ditempelin ini harusnya bunyi nit gitu ya. Nah tahanannya 0,0 ohm. Artinya memang untuk yang tahanannya di bawah 1 ohm ya, itu bagus ya. Ini 0,01, artinya ini masih bagus. Yang ini putus. Jadi permasalahannya adalah headlampnya putus teman-teman. Kesimpulannya adalah kita bukan cuman sekedar mengganti sekring ya teman-teman ya. Jadi di sini kita mencari penyebab sekringnya ini putus teman-teman. Nah jadi memang pekerjaan mengganti sekring ini adalah mudah teman-teman ya kan. Jadi untuk teman-teman yang melihat kerjanya mekanik mudah, padahal proses belajarnya adalah yang kayak tadi itu ya. Kita ukur voltasenya, kita ukur kontinuitasnya, sebenarnya itu teman-teman. Tapi karena teman-teman mekanik itu udah berpengalaman dan tahu bahwa ini open circuit ya, makanya mereka langsung ambil kesimpulan ini putus, ganti saja, pasang sekring yang baru, selesai teman-teman. Itu berdasarkan pengalaman ya. Jadi buat teman-teman yang kok kerjaannya cuman ganti sekring doang, jasanya mahal ya. Nah itu yang harus digaris bawahi teman-teman, bahwa untuk mengetahui proses sekringnya ini putus, teman-teman mekanik itu harus belajar teman-teman, dan membutuhkan waktu.
untuk dapat mengetahui oh ini screennya yang putus, itu butuh belajar teman-teman. Jadi untuk para owner, para pemilik kendaraan, jika kendaraannya mogok atau ada trouble, terus kemudian mekanik datang membawa screen langsung diganti selesai masalahnya, teman-teman owner pemilik kendaraan jangan pernah bilang cuman ganti screen aja kok jasanya mahal ya. Nah jangan itu ya teman-teman, karena itu bisa membuat kecewa, sakit hati para mekanik teman-teman. Jadi itu aja teman-teman ya. Oh iya, kita belum membuktikan kalau screennya putus ini menyebabkan lampunya redup. Yuk kita ganti dengan yang baru ya. Nih yang baru, yang bagus, nggak open circuit ya, nggak putus ya. Yuk kita ke depan. Oke, ini screen yang baru, yang bagus, nggak putus. Kita pasang, kita hidupkan. Sudah hidup, nah, udah terang ya. Headlampnya udah terang, jauh dekatnya. Oke, jadi teman-teman kesimpulannya adalah mengganti screen memang mudah, tapi untuk proses mengetahui screennya yang putus, yang bermasalah, itu membutuhkan pengalaman dan teori dari keterampilan teman-teman mekanik ya. Oke, itu aja, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau salah dari proses penggantian atau pencarian headlamp ini. Mohon maaf toh, jika ada yang harus diperiksa atau dikoreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Atau jika memang ada yang ingin kita periksa dari bagian Xenia Avanza ini ya, itu bisa di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.